Putri. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang sistem ekskresi. Nah, langsung aja ke videonya. Sistem ekskresi tersusun atas beberapa organ ekskresi. Organ ekskresi berfungsi untuk mengekskresikan zat sisa metabolisme yang berbeda-beda. Organ ekskresi tersusun atas ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya langsung aja ke next videonya. Ginjal manusia terdiri atas dua buah yang berwarna merah gelap dan berbentuk seperti kacang merah. Panjangnya sekitar 10-13 cm dan 5-7,5 cm. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang struktur dan fungsi ginjal, langsung aja ke next video ini. Yang pertama, letak ginjal. Ginjal terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Ginjal berada di bawah hati pada sisi kanan serta di bawah limfa pada sisi kiri. 2. Struktur ginjal. Ginjal terdiri atas korteks, medula, dan pelvis. Korteks merupakan bagian terluar dari ginjal. Nah, sementara medula terletak setelah korteks. Dan pelvis terletak di bagian dalam ginjal yang berupa ruang kosong. Nah, pada 1 unit ginjal manusia terdiri atas 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dari ginjal. Setiap nefron ini mengandung badan Malpighi dan saluran nefron. Pada nefron inilah berlangsung proses penyaringan atau filtrasi cairan darah. Nefron terdapat di bagian korteks dan medula ginjal. Pada bagian korteks terdapat badan Malpighi dan saluran nefron berupa tubulus contractus proximal dan tubulus contractus distal. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Glomerulus ini berupa anyaman pembuluh kapiler darah. Nah, sedangkan kapsula Bowman berbentuk cawang berdinding tebal yang mengelilingi glomerulus. Glomerulus menghubungkan arteriola afferent dengan arteriola efferent. Oleh karena itu, glomerulus turut berperan dalam mengatur tekanan darah. Adapun fungsi utama dari glomerulus yaitu sebagai penyaring atau filtrasi cairan darah. Nah, adapun tubulus contractus proximal berperan dalam mereabsorpsi urin primer serta menghasilkan urin sekunder. Sedangkan tubulus contractus distal berperan dalam melepaskan zat-zat yang tidak berguna lagi atau berlebihan ke dalam urin sekunder serta menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, pada bagian medula terdapat lambung Henle dan pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi untuk menampung hasil ekskresi. Adapun fungsi dari lambung Henle sendiri yaitu sebagai penghubung antara tubulus contractus proximal dan tubulus contractus distal. Sedangkan pembuluh-pembuluh darah itu disebut sebagai tubulus collectivus. Tubulus collectivus berhubungan dengan pelvis yang berfungsi untuk menampung urin yang telah terbentuk. Selanjutnya, urin tersebut akan dialirkan menuju ke ureter yang bermuara pada kantong kemih. Kantong kemih ini berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara. 3. Fungsi ginjal. Yang pertama, menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan volume air. 2. Membuang sisa metabolisme, misalnya urea, kreatin, kreatinin, asam urat, obat-obatan, dan zat lain yang bersifat racun. 3. Mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih digunakan bagi tubuh. 4. Menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam. 5. Menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat asam ataupun basa. 6. Menghasilkan zat berikut. Yang pertama, eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk membuat eritrosit. 2. Kalsitriol merupakan bentuk aktif dari vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan menjaga keseimbangan kimia dalam tubuh. 4. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi di dalam ginjal.
pembentukan urin melalui serangkaian proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan zat-zat sisa yang beracun. Filtrasi terjadi di dalam kapiler glomerulus. Di glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori, membran basiler, dan epitel kapsulabomen yang dapat mempermudah proses filtrasi. Selain struktur glomerulus tersebut, faktor lain yang mempermudah proses filtrasi yaitu tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Nah, pada proses filtrasi ini, sel-sel darah, trombosit, dan sebagian besar protein plasma disaring dan diikat agar tidak turut dikeluarkan. Hasil saringan tersebut merupakan urin primer. Jadi, urin primer komposisinya masih serupa dengan darah, tetapi tidak mengandung protein dan tidak mengandung elemen seluler, misalnya sel darah merah atau eritrosit. Nah, cairan filtrasi ini akan masuk ke tubulus contractus proximal. 2. Reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Proses reabsorpsi berlangsung di tubulus contractus proximal meliputi yang pertama, reabsorpsi air. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus contractus proximal yang dilakukan secara pasif melalui proses osmosis. 2. Reabsorpsi zat tertentu. Reabsorpsi ini terjadi secara transport aktif dan difusi. Zat-zat yang mengalami transport aktif yaitu ion Na+, K+, PO4-tigamin, NO3-gamin, glukosa, dan asam amino. Ion Na+ mengalami difusi dari sel tubulus menjadi pembuluh kapiler. 3. Reabsorpsi zat yang penting bagi tubuh. Yang direabsorpsi yaitu asam amino, glukosa, asam asetoasetat, dan vitamin. 3. Augmentasi. Augmentasi adalah penambahan zat sisa yang tidak ditentukan lagi oleh tubuh. Augmentasi ini terjadi di tubulus contractus distal. Sel-sel tubulus menyekresi ion hidrogen, amonium, urea, kreatinin, dan racun ke dalam lumen tubulus melalui proses difusi. Ion ini lalu menyatu dengan urin sekunder. Nah, penambahan ion hidrogen pada proses augmentasi sangat penting untuk menjaga kesetimbangan pH dalam darah. Selain itu, pada tahap augmentasi ini berlangsung proses pembersihan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Dari proses augmentasi inilah akan dihasilkan urin yang sesungguhnya. Urin yang terbentuk akan disimpan sementara di kantong kemih. Setelah itu, urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. 5. Mikturasi. Mikturasi adalah pengeluaran urin dari dalam tubuh jika di dalam kantong kemih tersimpan urin sekitar 200 sampai 300 ml. Maka akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Proses mikturasi ini dimulai dari ginjal, ureter, kantong kemih, uretra. Zat yang terkandung dalam urin diantaranya air, garam, urea, dan sisa substansi lain seperti pigmen empedu. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin, yaitu hormon antidiuretik, usia, gaya hidup dan aktivitas, kondisi kesehatan, psikologis, cuaca, serta jumlah air yang diminum. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air,
ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. 2. Kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Sebagian besar kulit ditubuhi oleh rambut. Dapat pembahasan lebih lanjut tentang struktur dan fungsi kulit sebagai berikut. Yang pertama, struktur kulit. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis. Epidermis terdiri atas beberapa lapisan, yaitu 1. Stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan ini merupakan lapisan kulit paling luar, tersusun atas sel mati yang bersifat keras, tahan terhadap air, dan selalu mengelupas atau desquamasi. 2. Stratum lucidum, tersusun atas sel yang tidak berinti dan berfungsi mengganti stratum corneum. 3. Stratum granulosum, tersusun atas sel yang berinti dan mengandung pigmen melanin. 4. Stratum germinativum, tersusun atas sel-sel yang selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar. 2. Dermis atau kulit jangat. Di dalam lapisan ini terdapat 1. Akar rambut, 2. Pembuluh darah, 3. saraf, 4. kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang di dalamnya terlarut berbagai garam, terutama natrium klorida. 4. Menghasilkan minyak yang berfungsi meminyaki rambut agar tidak kering. 3. Hipodermis. Hipodermis berfungsi sebagai makanan cadangan, pelindung tubuh terhadap benturan, dan menahan panas tubuh. Yang kedua, fungsi kulit. Fungsi kulit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai proteksi. Kulit berfungsi melindungi organ tubuh dari kontak mekanis yang dapat mengakibatkan cedera. Selain itu, kulit juga melindungi tubuh dari kontak langsung dengan sinar matahari. 2. Regulator suhu. Kulit melakukan fungsi ini dengan cara memproduksi keringat dan mengonstriksikan pembuluh darah dalam kulit. 3. Penentu warna kulit. 4. Pembentukan vitamin D. 5. Ekskresi. Sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Paru. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru mempunyai fungsi utama sebagai alat pernapasan. Oleh karena paru-paru juga berperan dalam mengekskresikan zat sisa metabolisme, maka organ ini juga berperan sebagai alat ekskresi. Sebagai organ ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. 4. Hati. Hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati mempunyai keunikan diantaranya dapat memperbarui atau menumbuhkan kembali sel-sel yang sudah rusak akibat terluka ataupun penyakit. Adapun struktur hati dan fungsi yang lebih lanjut berikut pembahasannya. 1. Struktur hati. Hati terdiri atas 2 lobus utama, yaitu lobus kiri dan lobus kanan, dengan posisi yang saling menyelip. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus ini merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Nah, adapun bagian luar dari hati dilindungi oleh kapsul hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Arteri hepatika mengangkut 30% darah dari jumlah total dari hati. Sedangkan vena porta hepatika mengangkut 70% darah dari jumlah total darah yang ada di hati. Nah, pembuluh yang mengangkut darah keluar dari hati yaitu vena hepatika. Pertemuan antara pembuluh arteri hepatika dan vena porta hepatika membentuk sinusoid. Pada sinusoid terjadi spesialisasi sel yang membentuk sel Kupffer. Sel ini bertugas memfagositosis organisme asing atau zat-zat berbahaya.
Dari fagositosis ini akan menghasilkan bilirubin. Bilirubin ini lalu diekspresikan oleh kanali kulit dalam wujud empedu. Nah, ada pun fungsi-fungsi dari bagian organ hati diantaranya yaitu 1. Kanalikuli, berfungsi sebagai lorong yang dilalui nutrisi ke osteosit dan mengeluarkan produk limbah ataupun zat sisa. 2. Lakuna, berfungsi melindungi sel osteosit dan memisahkannya dari matriks ekstraseluler. 3. Saluran empedu, yang berfungsi sebagai saluran penghubung hati dan kantong kemih. 4. Sel hepatosit, yang berfungsi sebagai pelapis sinusoid dan membentuk sebagian besar sel di hati. 3. Fungsi hati, yang pertama sebagai tempat menyimpan energi. 2. Menyimpan vitamin-vitamin. Hati mengambil vitamin dari aliran darah yang diangkut oleh pembuluh portal hepatika. Hati lalu mengumpulkan dan menyimpan tersedia vitamin A, D, E, dan K. 3. Sebagai pabrik kimia tubuh. Beberapa protein penting yang ditemukan di dalam darah dihasilkan oleh hati. Salah satu jenis protein tersebut yaitu albumin yang berfungsi membantu ketersediaan kalsium dan unsur-unsur penting lain dalam aliran darah. Nah, selain itu juga ada globin yang berfungsi untuk membawa oksigen dalam sel darah merah atau eritrosit. Selain globin, juga ada globulin yang berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh. Adapun zat kimia lain yang dihasilkan oleh hati yaitu fibrinogen dan protrombin yang berperan dalam membantu menyembuhkan luka. 4. Membersih atau detoksifikasi. Hati membantu membersihkan zat-zat racun seperti obat dan alkohol dari aliran darah. Hati melakukannya dengan cara menyerap zat-zat berbahaya tersebut, lalu menetralkannya menggunakan cairan empedu. 5. Memproduksi cairan empedu. Cairan empedu berperan untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air, serta membentuk urea dan amonia. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin dan eritrosit yang telah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Zat-zat tersebut digunakan dalam pembentukan antibodi ataupun hemoglobin baru. Sementara itu, hemin akan dirembak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekspresikan dari dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Nah, adapun gangguan dan penyakit pada organ-organ ekskresi sebagai berikut. 1. Gangguan dan penyakit pada ginjal. Yang pertama adalah batu ginjal. Batu ginjal adalah massa padat seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih. Batu ini juga dapat terbentuk di dalam ginjal. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis. Batu ginjal dapat terbentuk apabila urin mengalami jenuh garam-garaman. 2. Diabetes mellitus. Umumnya dikenal sebagai kencing manis yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya produksi hormon insulin. Hormon insulin sendiri berfungsi sebagai pengatur kadar glukosa dalam darah. Pada penderita diabetes mellitus, glukosa tersebut tidak dapat diubah menjadi glikogen sehingga ikut dikeluarkan bersama urin. 3. Albuminuria. Albuminuria yaitu terdapatnya albumin maupun protein lain di dalam urin. Gangguan ini terjadi akibat kerusakan alat filtrasi pada ginjal ataupun glomerulus. 2. Gangguan dan penyakit pada kulit. Yang pertama, serosis. Serosis adalah keadaan kulit yang tampak kering dan kasar. Keadaan ini terjadi pada seluruh tubuh, terutama pada tungkai bawah yang diakibatkan oleh kelembapan kulit yang rendah. 2. Jerawat. Jerawat adalah kondisi abnormal pada kulit akibat dari produksi kelenjar minyak yang berlebih. Nah, berlebihnya produksi kelenjar minyak ini mengakibatkan terjadinya penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Kondisi ini mengakibatkan kulit menjadi meradang. 3. Biang keringat. Biang keringat adalah gangguan yang ditandai dengan adanya bintil-bintil kecil berwarna merah yang menonjol pada bagian kulit. 3. Gangguan dan penyakit pada paru-paru.
Yang pertama, tuberkulosis ataupun TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintik-bintik kecil. 2. Pneumonia. Pneumonia adalah penyakit peradangan paru-paru pada bagian alveolus. Peradangan tersebut dapat disebabkan oleh infeksi seperti Diplococcus pneumoniae ataupun Streptococcus pneumoniae. 3. Emfisema. Emfisema adalah penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Ketidaknormalan pada alveolus tersebut berupa hilangnya elastisitas alveolus, sehingga dapat menyebabkan fungsi alveolus itu menurun. 4. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel pada paru-paru yang tidak terkendali. 5. Pleuritis. Pleuritis adalah penyakit peradangan pada pleura yang disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri. 4. Gangguan dan penyakit pada hati. Yang pertama, hepatitis atau radang hati. Hepatitis adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan berdosis tinggi. Namun, juga dapat terjadi karena infeksi virus hepatitis. Hepatitis sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama, hepatitis A. Hepatitis A terjadi akibat adanya kerusakan pada jaringan organ hati yang terjadi secara mendadak. Kerusakan ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang biasanya ada di air yang kotor. 2. Hepatitis B. Hepatitis B terjadi akibat adanya kerusakan pada jaringan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Nah, penyakit ini umumnya menyerang organ dewasa. Pada umumnya, penyakit ini muncul akibat dari kekebalan tubuh yang menurun. Hepatitis B dapat menular melalui kontak darah, keringat, dan air liur. 3. Hepatitis C. Hepatitis C terjadi akibat adanya kerusakan pada jaringan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis C. Penyakit ini biasanya ditularkan secara langsung melalui darah, jarum suntik, atau ibu hamil kepada janinnya. 2. Penyakit kuning atau jaundice. Penyakit ini disebut jaundice karena gejala awalnya ditandai dengan warna kulit dan mata yang menjadi kuning. Penyakit ini merupakan gejala awal yang menunjukkan adanya gangguan pada hati, menyumbangkan saluran empedu, atau adanya gangguan pada metabolisme bilirubin. 3. Stenosis hati atau pengerasan organ hati. Penyakit ini ditandai oleh kerusakan pada sel hati yang disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi obat-obatan atau minuman beralkohol, namun juga dapat diakibatkan oleh infeksi virus ataupun bakteri, adanya tumor atau kanker, serta adanya penumpukan racun dalam tubuh yang berlebihan. Nah, adapun kebiasaan pola hidup yang dapat mengakibatkan gangguan pada organ ekskresi, yaitu yang pertama, pada ginjal. 1. Sering menahan buang air kecil. 2. Kurang minum air putih. 3. Sering mengonsumsi alkohol. 4. Sering merokok. 5. Pola makan tidak teratur. 6. Jarang berolahraga. Yang kedua, kulit. 1. Jarang minum air putih. 2. Sering terkena sinar matahari. 3. Jarang mengonsumsi buah dan sayuran segar. 4. Istirahat yang kurang. 3. Pada paru-paru. 1. Sering merokok. 2. Jarang berolahraga. 3. Pola makan tidak teratur. 4. Sering menghirup udara tercemar. 5. Sering mengonsumsi makanan beralkohol atau minuman beralkohol. 6. Jarang mengonsumsi makanan sehat. 4. Pada hati. 1. Sering mengonsumsi minuman beralkohol. 2. Sering mengonsumsi makanan cepat saji. 3. Jarang mengonsumsi sayuran segar. 4. Tidak menjaga diri dari kebersihan, misalnya tidak mencuci tangan sebelum dan sudah makan. Nah, tadi pembahasan mengenai sistem ekskresi, terus organ ekskresi dan gangguan-gangguan dari organ ekskresi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. See you.